Dilantiknya pengurus Badan Wakaf Indonesia BWI Tulungagung ini mendapat respon positif dari banyak pihak. Tak hanya dari pemerintah Kabupaten Tulungagung, namun juga Kementerian Agama Tulungagung. Sehingga seperti KTP tidak ada double counting masjid satu dengan masjid yang lain. Itu diantaranya seperti itu. Alhamdulillah ini belum depan. Kami programkan tahun depan 2019 ini tuntas yaitu khususnya permasjidan dan permusolaan. Selanjutnya itu nanti pondok pesantren, kemudian di lembaga-lembaga madrasah dan sebagainya, sehingga itu nanti dan agama insya Allah akan tercapai. Ini harapan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sekali lagi saya selaku pimpinan dan agama mengucapkan terima kasih. Lillahi ta'ala lah ya, poin di dunianya. Karena poinnya ini kita nanti betul-betul nunggu di akhirat lah poinnya. Oleh karena itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Bupati yang memfasilitasi pengukuhan Badan Wakaf Kabupaten Tulungagung ini di tempat yang terhormat dan mulia ini. Seperti diketahui, Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Menurut Wakil Ketua BWI Jawa Timur, JJ Abdul Rozak, prinsip wakaf adalah untuk mengembangkan harta wakaf. Tidak semata digunakan untuk musola, masjid, ataupun area pemakaman, namun tanah wakaf bisa diproduktifkan, seperti misalnya digunakan sebagai modal ekonomi umat Islam. Alhamdulillah Jawa Timur sudah mulai ada wakaf produktif yang cukup bisa dijadikan uswah atau teladan ya. Di Malang itu ada Badan Wakaf Yunisma, Yayasan Besar Islam itu dalam ini dulu mengelola aset wakaf 2 miliar, sekarang sudah mungkin lebih dari 10 M. Jadi dia sudah punya Al-Khaibar 8. Dikembangkan dengan usaha ya, usaha minimarket, kemudian ini ruang VIP di Rumah Sakit Islam Yunisma. Itu wakaf akhirnya dikembang untungkan Pak wakaf, dan beberapa contoh pom bensin di Bondowoso juga ada, Lumajang ya, itu contoh-contoh wakaf yang harus diproduktifkan memang. Jadi kalau ada tanah wakaf tidak semata-mata untuk musola atau masjid, tetapi atau kuburan. Selama ini kan orang memahami wakaf itu kan itu, tapi justru sekarang ini wakaf itu harus dijadikan tempat-tempat modal ekonomi umat Islam. Bisa jadikan ruko, bisa dijadikan minimarket, hotel syariah untuk membentengi yang ada tarif-tarifnya itu. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Nah, untuk bisa mengembangkan ke sana memang butuh waktu, Pak, karena terkait dengan kesadaran. Sebab selama ini kan orang memahami wakaf itu sama dengan menerima hibah atau hadiah. Bukan menjadikan modal amanah yang untuk kesejahteraan umat. Dengan terbentuknya BWI Tulungagung ini, PLT Bupati Tulungagung Marioto Birowo berharap dapat memberikan manfaat pada masyarakat Tulungagung,
Selain itu juga bisa membantu mempercepat penyelesaian tanah wakaf yang masih terbengkalai. Mengingat saat ini jumlah tanah wakaf yang bersertifikat jauh lebih kecil dibanding tanah wakaf yang belum bersertifikat. Jadi dengan dibentuknya Badan Wakaf Tulungagung ini ada dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama itu adalah dengan adanya satu badan wakaf tentu akan berperan, akan mengatasi semua persoalan, baik khususnya mengenai status daripada tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh tempat peribadatan. Sehingga ini perlu ada, karena wakaf itu pada umumnya kan selain yang sekarang, kalau sekarang yang ada panitia tidak masalah, yang dulu pada waktu apakah itu mbahnya atau itu orang tuanya kemudian dia tidak mengerti, nah ini biasanya kadang-kala ada sengketa. Nah ini perlu adanya satu pemetaan yang benar, itu yang pertama. Yang kedua bahwa yang diwakafkan itu tidak saja menjadi hal yang monoton, tapi bisa dimanfaatkan sedemikian rupa agar ada progresif, ada nilai-nilai tambah, bahkan sampai kepada bisa untuk kegiatan entrepreneur di tempat wakaf itu. Tentu saja ini orientasinya lebih banyak ke arah nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Tulungagung, Hadi Muhammad Mahfud berpesan agar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, pengurus BWI Tulungagung selalu berpegang dua hal, yakni aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum-hukum wakaf sesuai syariat Islam. Pihaknya juga merespon positif pelantikan pengurus BWI Tulungagung ini. MUI menyambut dengan baik dan MUI berharap agar pengurus Badan Wakaf ya Indonesia Kabupaten Tulungagung ini bekerja, ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu aturan-aturan yang ada, yang kedua memang ahkamul wakfi, hukum-hukum wakaf sebagaimana syariat. Jangan sampai nanti wakaf itu memang dari murni agama, justru di lapangan kadang timbul persoalan yang tidak sesuai dengan nilai keagamaan itu. Banyak terjadi.